saya akan menyajikan materi terakhir di perkuliahan pemrograman linier, yaitu tentang masalah transportasi yang bisa juga diselesaikan dengan menggunakan konsep pemrograman linier. Ini salah satu contoh ya, di masalah atau contoh tipikal dari masalah transportasi adalah adanya beberapa tempat ya, beberapa titik yang dinyatakan sebagai produsen atau sumber gitu ya. Di sini contoh saya ada pembangkit listrik. Jadi ada suatu perusahaan yang Powerco namanya, memiliki 3 pembangkit yang nanti apa yang dihasilkan di 3 pembangkit ini akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan di 4 kota. Ya, setiap pembangkit punya kemampuan produksi atau suplai yang berbeda-beda, sedangkan setiap kota juga mempunyai kebutuhan atau demand yang tidak sama. Nanti di sini masalahnya adalah dari setiap pembangkit ke setiap kota, ya satu pembangkit ke satu kota atau satu pembangkit ke 4 kota itu jaraknya beda-beda, biayanya beda-beda. Nah, biaya pengirimannya nanti ya adalah sesuatu yang ingin kita pilih supaya tidak terlalu besar. Jadi biaya pengirimannya di sini dinyatakan dalam ada hubungannya dengan jarak per banyak yang dikirim. Jadi per 1 juta kWh kali jarak pengiriman kali biaya. Itu kira-kira seperti itu. Semakin banyak yang dikirim, semakin besar biayanya, semakin jauh juga semakin besar biayanya. Seperti itu kira-kira. Jadi nanti ketika kita berhadapan dengan beberapa produsen dan beberapa tujuan ya yang memiliki kebutuhan berbeda-beda, yang harus diputuskan adalah supaya apa yang diproduksi oleh produsen-produsen ini cukup untuk mensuplai kebutuhan masing-masing tujuannya, atau di sini contoh saya pembangkit listrik ini produsen, kota ini adalah tujuannya, dan yang dikirimkan tidak sampai sesuai kapasitas produksi, yang diterima juga sesuai dengan kebutuhan, tidak sampai kurang ya. Tapi ada kendala di sini adalah atau ada tujuan, bukan kendala. Tujuannya adalah supaya yang dipilih tadi biayanya semurah mungkin. Jadi sekali lagi ada sumber, ada tujuan, masing-masing punya kapasitas produksi dan biaya kirim yang berbeda-beda. Kemudian di tujuannya juga ada kebutuhan yang tidak sama. Tujuan dari masalah transportasi nanti memilih berapa yang harus dikirim dari mana ke mana supaya biaya pengirimannya semurah mungkin. Ini gambarnya. Ini ada tujuan sumber 1, 2, 3, ada tujuan 1, 2, 3, 4. Sumber 1 mampu memproduksi sampai 35 juta kWh. Satuannya jutaan kWh ya. Arus listrik, daya listrik ya. Kemudian yang pembangkit 2 50 juta kWh, ini 40 juta kWh di pembangkit 3. Kebutuhannya ini di setiap kota 45, 20, 30, 30. Jadi nanti kalau saya gambarkan jalur ini, artinya ini kamu merencanakan akan mengirim ya. Di sini sudah saya tuliskan X11, definisinya apa nanti di belakang ada, tapi di sini sudah saya tunjukkan secara global bahwa X11 itu adalah banyaknya daya listrik satuannya juta kWh yang dikirim dari pembangkit 1 ke kota 1. Dan seterusnya untuk seluruh kombinasi. Jadi akan ada berapa ini? 3 kali 4 jalur, ada 12 jalur yang nanti tidak dipakai semua. Ya, kalau sudah terpenuhi dari salah satu sumber, misalkan kota 1 dipenuhi dari pembangkit 1 saja, ya tidak akan dikirim dari pembangkit 2. Gitu. Tapi semua tergantung pada kemampuan produksi dan kebutuhan. Dan ada lagi cirinya. Nah, ini namanya tablo transportasi. Informasi di tablo transformasi ini adalah banyaknya suplai per sumber. Ya, di sini sumbernya pembangkit, source atau apalah ya istilahnya. Tujuannya kota-kota, destination-nya kota-kota dengan kebutuhan paling sedikit ini semua masing-masing ada. Kemudian yang saya warnai hijau di sini adalah biaya pengiriman. Ya, jadi tablo itu informasinya ada masing-masing suplai setiap sumber, masing-masing kebutuhan setiap tujuan, ya, totalnya berapa, demand,
suplainya juga totalnya berapa, kemudian yang di tengah di sini adalah sel-sel yang menunjukkan biaya pengiriman dari produk tadi, ya, dari pembangkit I ke kota J, ya. Ini namanya tableau transportasi, ya. Nah, di sini baru masuk ke model matematis. Tadi di depan sudah saya singgung bahwa akan ada notasi variabel X yang tidak hanya berindeks I, tapi indeksnya ada dua, I, J. I menunjukkan asalnya, sumbernya tadi, pembangkitnya tadi, J-nya tujuan, kota-kotanya tadi. Khusus untuk kasus PowerCo, I-nya 1 sampai 3, J-nya 1 sampai 4. Tapi secara umum ya ini akan ada XIJ sebanyak kemungkinan I dan kali sebanyak kemungkinan J, kombinasinya, ya. Contoh tadi saya tadi contohnya 1,2, ini saya contohkan 1,4, ya. Berapa kWh listrik yang diproduksi dari pembangkit 1 ke kota 4. Nanti pemrograman linearnya tetap selalu ada komponen fungsi objektif, ada komponen kendala. Tapi nanti bisa kalian lihat, komponen kendalanya ini nanti sangat khas, akan ada dua kelompok yang masing-masing kelompok itu ada perbedaan, ya. Kendala suplai dan kendala demand, serta variabel XIJ ini tidak boleh negatif. Nah, pada contoh PowerCo tadi, akan coba saya ilustrasikan bagaimana membentuk fungsi objektif, nanti fungsi kendala, dan memformulasikan secara keseluruhan LP yang merepresentasikan masalah transportasi ini. Jadi tadi di depan sudah saya kemukakan bahwa variabel yang dipakai di masalah transportasi ini adalah X dengan 2 indeks. Beda dengan masalah simplex yang biasa, yang hanya menggunakan 1 indeks. Di sini karena masalahnya khas, ada sumber dan tujuan, maka 2 indeks ini dipakai untuk mengilustrasikan tujuan ke I, sumber ke I, tujuan ke J. Di contoh PowerCo ini I-nya pembangkit, tujuannya adalah kota, banyaknya 3 dan 4. Ini yang tablonya tadi, ya. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana memformulasikan biaya kirim, ya. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa biaya kirim itu semakin banyak yang dikirim dari kota 1, pembangkit 1 ke kota 1, maka semakin mahal, ya. Setiap unit yang dikirim ini adalah harus dikalikan dengan biaya yang saya tuliskan di sini. Jadi informasi ini adalah informasi biaya kirim. Biaya kirim dalam artian per unit, ya. 8 ini mestinya sudah berasal dari perhitungan jarak, ya. Jadi kalau saya ilustrasikan misalkan ini ya, katakan yang biayanya 16 ini dari pembangkit 3 ke kota 3 mestinya ini jaraknya yang paling jauh. Sedangkan yang paling kecil itu ada di angka 5, pembangkit 3 ke kota 4, nah itu bisa saja pembangkit 3 dan kota 4 tadi adalah dua lokasi yang jaraknya paling dekat dari seluruh kombinasi pembangkit dan kota yang ada di cerita kita ini, ya. Nah, kalau satu unitnya berbiaya $5, jika kamu mengirimkan sekian unit ya tinggal dikalikan. Nah, sekian unitnya tadi itu dengan satuan kilowatt hour dan dilambangkan dengan XIJ. Ya, jadi kalau kamu mengirim X11 dari pembangkit 1 ke kota 1, biayanya yang muncul adalah 8 kali X11. Mengirim dari 1 ke 2, X12 kali 6. Dan seterusnya sampai yang pembangkit 3 ke kota 4, biayanya $5 kali X34. Nah, jadi ini semua kalau dijumlah secara total adalah fungsi objektif dari masalah PowerCo ini, ya. Biaya kirim itu masih biaya kirim. Oke. Kemudian masih kita gunakan diagram yang tadi untuk mempermudah. Ya, ketika saya melihat pembangkit 1 itu mampu memproduksi 35 kWh, ya. Padahal ini nanti mau dikirim sebanyak X11 ke kota 1, sebanyak X12 ke kota 2, sebanyak X13 ke kota 3, sebanyak X14 ke kota 4.
Nah, X1 tambah X2, X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14 kalau dijumlah tidak boleh melebihi dari kapasitas produksi. Ya, kapasitasnya dia cuma mampu ngirim 35 kWh. Jadi kalau yang dikeluarkan dari pembangkit satu ya tidak boleh lebih dari 35 kWh. Itu disajikan dalam bentuk kendala yang pertama seperti ini. Kendala yang kedua sama bentuknya, sama-sama merupakan total yang diproduksi pembangkit 2 yang dikirim ke masing-masing kota bunyinya yang ini. 2 ini karena asalnya dari 2, tujuannya ke kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, tidak boleh lebih dari 50. Pembangkit 3 juga demikian sama. Ya, ada 3 karena ada 3 pembangkit. Ada 3 sumber. Ya, jadi kalau kamu punya sumber yang lebih dari 3, ya ini masih akan ada lagi sebanyak itu. Kemudian, sekarang saya lihat sudut pandangnya dari yang tujuannya. Kota 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 yang ya, kalau saya lihat kota 1 saja di sini. Dia butuh paling sedikit 45 kWh. Kota 1 bisa saja menerima dari pembangkit 1, pembangkit 2, pembangkit 3. Besarnya dinyatakan dengan kalau yang dikirim dari pembangkit 1 X11, dikirim dari pembangkit 2 X2 1, dari pembangkit 3 X3 1. Itu adalah bunyi dari kendala yang pertama. Ya, cuman di kendala ini bedanya dengan yang slide sebelumnya, ini saya sebut dengan kendala demand. Ya, kalau tadi kendala supply. Kendala demand cirinya, nah, ruas kanan itu apa yang jadi kebutuhannya dengan tanda lebih besar sama dengan. Karena apa yang dia terima di kota 1 ini tidak boleh kurang dari kebutuhannya. Yang diterima di kota 2 juga tidak boleh kurang dari kebutuhannya. Cek saja, semua begitu polanya. Indeksnya saja mungkin yang harus hati-hati. Ya, bunyinya pokoknya kalau yang akhirnya 1, depannya gerak 1, 2, 3. Kota 2 akhirnya 2, indeks kedua 2, indeks pertama 1, 2, 3. Kota ketiga indeks kedua 3, depannya 1, 2, 3, 4 begitu juga. Ya. Akhirnya apa? Jadi kamu punya 3 kendala supply, 4 kendala demand, 1 fungsi objektif. Ya, dengan tambahan 1 batasan tanda di mana semua X tidak boleh negatif, maka kamu akan memiliki LP yang sebanyak ini. Ya, yang kelompok pertama ini adalah kelompok kendala supply, yang ini kelompok kendala demand. Ini fungsi objektif. Ya, makanya tidak akan efisien kalau ditulis semua jika supply dan demand-nya itu banyak. Kalau tadi kan contoh kita 3 dan 4 gitu masih terwakili ya, ditulis ini masih bisa. Nanti akan ada notasi LP transportasi secara umum menggunakan indeks IJ dan menggunakan notasi sigma, summation. Ya, ini saya ceritakan dulu deskripsinya. Jadi secara umum nanti akan banyaknya supply itu dinyatakan dengan M. Kemampuan produksinya dinyatakan dengan SI untuk setiap I. Ya, himpunan titik demand sebanyak N. Sedangkan banyaknya banyaknya demand di setiap titik itu disebut sebagai DJ. Ya, untuk setiap unit demand-nya. Ya, jadi unit supply-nya nanti disebut I 1 sampai M, unit demand-nya disebut J 1 sampai N. Kemudian setiap barang yang diproduksi dari supply I ke titik J itu ada variabel yang dinyatakan sebagai biaya kirim. Biaya kirim ini sehubungan dengan jarak mestinya per unit, ya. Per unit butuh biaya sebesar CIJ. Ini menggunakan notasi yang tadi, ya. Saya tunjukkan kepada kalian model secara umum. Jadi kalau yang fungsi objektif tadi minimize pasti minimum biaya kirim, ya, di mana Z ini adalah jumlah dari hasil kali setiap
biaya kirim dengan banyaknya yang dikirim dari titik I ke titik J, dari sumber I ke tujuan J. CIJ kali XIJ jalan dari J1 sampai I1 sampai M, J-nya 1 sampai N. Kemudian yang fungsi kendala suplai, ya tadi yang jalan adalah indeks J-nya. Jadi I-nya ini tetap, ya J-nya jalan 1 sampai N, tapi itu pun didefinisikan sebanyak sumbernya. Jadi di punya kita tadi ini ada, saya contohkan ya, 11 plus 12 plus 13 plus 14 kurang dari S1. Saya lupa S1-nya tadi berapa. Ini kan kalau dinyatakan dalam bentuk sigma, yang jalan yang indeks kedua, J. Jalan mulai 1 sampai 4, X-nya tetap 1, I-nya tetap 1, belakangnya J, kurang dari sama dengan S1. Itu untuk sumber yang pertama. Untuk sumber yang kedua, sama, di sini J-nya jalan 1 sampai 4, tapi X-nya di sini ganti jadi X2J. Kurang dari sama dengan S2. Satu lagi untuk yang 3, sumber 3. Di sini J-nya jalan 1 sampai 4 juga. Ya. Nah, ini kita sajikan dalam notasi yang lebih ringkas. Secara umum berbunyi jumlah dari J1 sampai N XJ, jumlahnya tadi harus kurang dari sama dengan SI, tapi bentuk itu didefinisikan untuk setiap I. Di contoh kita ada 3 sumber, berarti ada 3 I, ya, I1, 2, 3. Sumber 1, S1, sumber 2, S2, sumber 3, S3. Sama halnya dengan yang ini. Ya. Jadi kalau yang tujuan tadi, bunyinya kan untuk kota 1 berasal dari sumber 1, berasal dari sumber 2, berasal dari sumber 3. Tidak boleh kurang dari demand-nya. Ya, ini kalau kamu lihat berarti jumlah yang bergerak adalah indeks yang pertama. Indeks yang pertama punya I. 1 sampai 3 XI belakangnya tetap 1. Lebih besar sama dengan D1. Lakukan lagi untuk yang sumber tujuan yang kedua, I-nya 1 sampai 3, XI2 lebih besar sama dengan D2. Ya, untuk yang terakhir yang 3 juga begitu, XI3 lebih besar sama dengan D3, I-nya jalan 1 sampai 3. Ya. Oke, kotanya ada 4 ya, berarti kurang 1 lagi, lakukan hal yang sama tapi itu untuk kota yang keempat. Nah, itu ada di sini. Ya, pernyataannya ada di sini, ya. Bentuk umum ini untuk mempermudah penyajian jika memang terdapat M dan N yang jauh lebih besar daripada yang kita pakai di contoh ini. Oke. Syarat kita bisa menyelesaikan masalah transportasi ini dengan yang standar itu adalah ketika banyaknya jumlah suplai dari setiap sumber dijumlah, hasilnya sama dengan demand dari setiap tujuan. Ya, jadi di sini masalah masalah transportasi yang memiliki sifat seperti ini disebut balance. Balance transportation problem itu jika banyaknya total supply sama dengan total demand. Jika sampai terjadi yang begini, ya, supply-nya jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan, jadi excess supply ini masih tidak apa-apa, masih bisa dikerjakan. Nanti ada contoh saya di belakang juga, akan dipakai dummy variable, ya, seolah-olah dummy ini nanti adalah alokasi sisa, ya, sebagai tujuan dummy. Ya, tadi kan tujuannya ada, contoh kita tadi tujuannya ada 4. Nah, dari 4 itu nggak habis yang dikirim. Ya, sisanya ditaruh di kota dummy nanti ya, untuk mengalokasikan sisanya tadi. Yang tidak bisa dicari solusinya atau solusi tidak ada solusi visible, itu kalau sampai terjadi, ya, supply-nya ternyata lebih sedikit daripada demand, ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada solusi visible. Bisa, tapi dengan konsep yang lebih rumit dengan menggunakan
seperti Big M itu, ada penalti untuk demand yang tidak terpenuhi. Nah, di level kalian saya akan mengajarkan untuk yang balance dan penggunaan dummy saja. Yang ini ya silakan kalau nanti ingin tertarik lebih lanjut bisa dipelajari di luar mata kuliah ini. Oke. Ini contoh yang tidak balance ya, yang excess supply tadi. Jadi contoh saya di sini tetap ada 35, 50, 40 kemampuan produksi di setiap pembangkit, tapi demand-nya ternyata di sini kalau dijumlah 60, 90, 120. Padahal suplainya di sini ada sebanyak 125. Ada sisa 5 kWh yang tidak dibutuhkan. Nah, kalinya adalah dengan menambah satu kota dummy di sini, ya, yang sebetulnya bukan kebutuhan beneran, kebutuhannya juga kebutuhan dummy kan akhirnya di sini. Dia hanya dipakai untuk mengalirkan sisanya, seolah-olah menempatkan sisanya ini. Ya, karena dia dummy, tidak akan muncul biaya di sini. Ya, yang muncul biaya adalah pengiriman real dari pembangkit 1 ke kota 1, 2, 3, 4, pembangkit 2 ke kota 1, 2, 3, 4, pembangkit 3 ke kota 1, 2, 3, 4. Yang ke arah dummy ini, baik itu dari pembangkit 1, pembangkit 2, maupun pembangkit 3, semuanya tidak membutuhkan biaya. Dibuat biayanya 0. Ini nanti efeknya ada pada tablonya. Jadi tablonya nanti akan ada satu baris tambahan. Ya, baris atau kolom. Kalau sumber itu yang baris kolom, ada satu kolom tambahan, kolom kota dummy. Oke, nah sekarang bagaimana mencari solusi dari masalah transportasi ini? Ya, nanti algoritmanya beda dengan algoritma simplex yang sudah kalian pelajari selama ini. Ya, tapi menggunakan konsep perkalian matriks, tetap perkalian matriks seperti yang pernah kalian pelajari ya di simplex dalam notasi matriks. Yang namanya nanti transportation simplex. Yang saya ajarkan di pertemuan minggu ini belum ke sana, tapi masih menentukan solusi dasar yang pertama. BFS yang pertama. Yang belum tentu merupakan solusi optimal, ya. Nanti solusi yang optimal dari BFS yang pertama ini masih akan diupdate untuk ya iterasi supaya mendapatkan tujuannya biaya yang paling murah. Jadi nanti kalau di contoh ini ya dapat solusinya, X-nya nilainya ketahuan, tapi belum dijamin Z-nya itu yang paling kecil. Ya, hanya basic feasible solution saja, belum optimal solution. Oke. Metodenya ada 3. Ya, metode northwest corner, minimum cost, dan Vogel. Ini ingat sekali lagi, belum menentukan solusi optimal, masih menentukan solusi dasar, basic feasible solution yang pertama. Oke, saya langsung saja dari metode ini, urutannya, satu ini yang paling mudah, ini sedang, yang ini paling sulit. Tapi dari segi solusi, ya, dari segi nilai Z, tujuannya kan diminimumkan tadi. Yang paling dekat dengan solusi optimal nanti adalah hasil dari metode Vogel. Ya, ini biasanya kalau dihitung cepat, mudah, tapi Z-nya itu masih jauh dari optimal. Dalam artian masih terlalu besar. Ya, jika kamu compare dengan metode yang kedua, minimum cost, dia lebih kompleks, nanti mulai memasukkan unsur biaya. Jadi sekali lagi, kalau ini nggak ada biaya nanti, sewaktu mengolah solusi tidak menggunakan biaya. Yang ini biaya mulai masuk, kalau yang ini biaya dan penalti. Ya, nanti detailnya saya tunjukkan satu persatu. Sesuai tingkat kesulitannya tadi 1-3, tapi sesuai solusi, ya, yang paling baik mendekati optimal itu yang ketiga, yang paling jauh solusi yang pertama. Oke. Contoh sekarang yang northwest corner. Tadi saya sudah bilang, di sini biaya nggak ikut-ikut ya, sama sekali tidak memanfaatkan biaya. Sesuai namanya, northwest. North itu utara, west itu barat. Jadi selalu dicari solusi pojok utara itu atas, west itu kiri, pojok kiri atas. Selalu dicari ya, atau dialokasikan
solusi itu dialokasikan, ditaruh dulu di pojok kiri atas dari tableau. Jadi ini alatnya ya tableau. Tadi yang kamu buat itu adalah model LP. X-nya tadi itu disebut sebagai model pemrograman linier representasi dari masalah transportasi. Tapi untuk mencari basic visible solution ya, nanti pun dengan simplex pun kita harus menggunakan tableau yang bentuknya dua, ada baris, ada kolom. Jadi X-nya ada di baris dan di kolom sehubungan dengan supply dan demand-nya tadi. Ya, nanti alokasi penentuan solusinya selalu didahulukan di pojok kiri atas. Ya, ini algoritmanya kalau kamu baca, ya, misalkan nanti caranya gimana? Cari sudut paling kiri atas yang masih kosong, yang masih belum terjamah, ketemu. Misalkan selnya tadi I1, J1, ya. Terus nanti di sini mau ditaruh berapa di sini atau mau awalnya semua dianggap 0 kan awalnya. Ya, belum ada pengiriman sama sekali. Tadi X, Y, J kan barang yang dikirim dari I ke J. Anggapannya semua masih 0. Nah, sekarang ketika sudah dipilih sel yang mau tidak dinolkan, ya, konsepnya sama seperti pemilihan BV gitu. Jadi semula kita anggap itu masih NBV 0 semua. Terus pilih yang dijadikan BV terlebih dahulu adalah sel-sel yang berada di pojok kiri paling kiri atas. Ketika itu kita taruh, kita pilih, di X-nya diberi nilai, ya tidak lagi 0. Caranya diisi nilai berapa? Ya ini ada perbandingan antara nilai yang mungkin minimum dari supply di kota I aksen atau demand di kota J aksen. Kalau kamu masih belum paham, akan saya tunjukkan langsung dengan, ini kan masih abstrak ya, kita langsung saja menggunakan ilustrasi permasalahan power co tadi. Nah, ini maksud saya. Ini tableau, ya, biaya sengaja masih saya kosongkan. Sebenarnya nanti akan ada biaya yang masuk ke sini, tapi itu baru kepakai ketika yang dinamakan tableau itu sebenarnya juga ada biayanya. Biasanya ditulis di ujung kanan ini, ya. Tapi di contoh ini karena biaya tidak dipakai, di metode ini biaya tidak digunakan sehingga masih saya abaikan terlebih dahulu. Yang saya taruh di sini adalah total supply-nya per sumber, per pembangkit, demand per kota. Sel ini adalah tempatnya XX yang mau kita atau apa? KWH listrik yang mau kita pilih ya. Kalau saya pilih di sini berarti saya mengalokasikan pengiriman dari kota 1 dari pembangkit 1 ke kota 1. Kalau saya pilih yang di sini berarti saya mengalokasikan mengirim dari pembangkit 2 ke kota 3 gitu. Ya, jadi selama ini kosong anggapannya semua X masih 0, belum ada yang dikirim. Ya, belum ada yang dikirim dari pembangkit I ke kota J, semua masih NBV. Oke. Nah, tadi teorinya BV itu selalu dimulai dari sudut kiri atas ya. Nih, kiri atasnya sekarang kan masih kosong semua, kiri atasnya ya ini, nggak ada lagi, ini saya tandai. Nah, keputusannya akan dikirim berapa? Di sini pertanyaannya adalah pembangkit 1 mampu mengirim 35. Kota 1 butuh 45. Mau dikirim 45 tidak mungkin kita lakukan karena sumber 1 ini hanya mampu mengirim 35. Oke, kalau mau dikirim 35 bagaimana? Enggak apa-apa, 35 kirim. Bagaimana dengan 45-nya ini? 45 berarti sudah terpenuhi 35. Nanti masih ada sisa yang belum terpenuhi, kan bisa dipenuhi dari kota yang kedua atau sumber yang kedua atau sumber yang ketiga. Jadi gitu, konsepnya selalu minimum. Ya, karena ini yang mungkin kita lakukan. Ya, kalau kamu pilih yang max ya nanti akan tidak visible, akan ada angka yang mustahil untuk dikirimkan, gitu ya, mustahil untuk dilakukan. Ya, nanti setelah masuk ke pemilihan yang lain saya tunjukkan lagi. Sementara terima dulu bahwa ketika kamu ingin mengalokasikan pengiriman dari sumber 1 ke kota 1, yang bisa kamu lakukan adalah mengirimkan 35 kWh karena itu kemampuan produksi pembangkit 1. Perkara kota 1 masih sisa 10, nggak usah dipikir, nanti akan dipenuhi dari sumber yang lain. Suplai dari pembangkit 1 sudah habis.
ini konsekuensinya. Ya, saya tulis cross di sini habis. Taruh 35 di sini. Efek selanjutnya apa? Karena sudah terpenuhi 35, 45 ini harus kita update. Berarti kebutuhannya kan sudah terpenuhi 35, harus diperbaiki, berarti kebutuhannya hanya tinggal 10 kWh lagi. Nih, ya, baris 1 ini tadi karena sudah habis, tidak kita pertimbangkan lagi, coret aja sudah, ini nggak bisa lagi kita isi sudah, karena sudah habis, produksi dari pembangkit 1 sudah habis. Tetap 0 berarti. X1, 2, 0, tidak dikirim ke kota 2, tidak dikirim ke kota 3, 0, tidak dikirim ke kota 4, 0 juga. Oke, selesai. Ini baris pertama ini selesai. Sedangkan kolom 1 ini saya tulis revisi sisa demand pada kolom 1. Tadi cerita tadi 45, terpenuhi 35, sisa 10. Oke. Nah, sekarang yang masih jadi NBV itu hanya di baris 2 dan baris 3. Yang ini sudah beres, sudah fix ya. Calon BV yang baru bisa kamu pilih dari sisanya ini saja. Ya, sisanya rule-nya adalah selalu kiri atas. Paling kiri, paling atas dari tabel yang tersisa, dari sel-sel yang masih harus di update. Posisinya sesuai yang saya kasih tanda merah ini. Ya. Dari situ. Nah, sekarang argumen lagi. Baris 1, baris 2 berarti itu mengacu ke sumber 2. Kendala pembangkit kedua. Dia mampu mengirimkan sebanyak 50 kWh. Tapi posisi ini menunjukkan bahwa nanti akan dikirim ke kota 1 yang hanya butuh 10. Nah, sekali lagi peran minimum dari kedua angka ini beda arti tapi tetap ya sense-nya sama. Buat apa saya ngirim 50? Wong butuhnya cuma 10 gitu kan? Nah, nanti ini gimana? Masih ada sisa loh. Sisa nanti bisa kamu pakai untuk memenuhi kebutuhan kota yang lain. Nah, kebalik kan sekarang. Kalau tadi ya demand-nya masih sisa, bisa dipenuhi dari sumber lain. Ini akhirnya. Sumber yang kedua, ya 50 ini akhirnya dipakai untuk memenuhi kota 1 tapi hanya 10 saja. Ya, saya tulis di sini 10 itu dari perbandingan minimum 50 dan 10. Dapat. Nah, setelah itu baru kita lihat apa yang terjadi di seluruh sel-sel ini secara serempak. Bisa kamu amati 10 tadi kebutuhannya ya yang taruh di bawah ini sudah terpenuhi 10. Berarti kota 1 sudah beres kan ini. Dia sudah mendapatkan seluruh kebutuhannya sejumlah 35 plus 10, sejumlah 45. Berarti kolom ini bisa kita anggap selesai. Tidak perlu lihat yang X3 1. Tidak perlu mempertimbangkan mengirim KWH dari kota pembangkit 3 ke kota 1. Karena sudah terpenuhi dari pembangkit 1 dan pembangkit 2. Ini kita cross ya. Kemudian ini dicoret karena sudah habis ya. Kemudian update. Ya, update-nya ini lihat. Pembangkit 2 tadi secara total 50 kWh sudah dipakai 10, berarti dia hanya bersisa 40. Oke. Sekarang yang jadi calon yang masih NBV yang perlu dipertimbangkan untuk jadi BV baru tinggal baris 2 kolom 1 2 3, baris 3 kolom baris 2 kolom 2 3 4, baris 3 kolom 2 3 4. Yang ini dan ini sudah selesai, nggak usah dilihat lagi. Balik lagi iterasinya. Lihat sudut kiri atas berikutnya. Ini kan X22. Nah, ini X22 solusi selanjutnya. Diisi. Ya, yang tadinya masih 0, sekarang diisi. Pertanyaannya sama. Pembangkit 2 itu mampu mengirim 40. Kebutuhan di kota 2 hanya 20. Buat apa ngirim 40? Jadi ngirim 20 aja kan. 20 aja beres, nanti yang ini sisa. Sisanya dipakai untuk yang 3 atau 4. Gitu. Ya, sekarang alokasinya seperti ini kriterianya yang dipakai. Minimum 40 dan 20. Jawabannya 20 tulis di sini. Selesaikan yang harus diselesaikan di kasus kita kolom 2 ini selesai. Karena 20 yang dibutuhkan, 20 ditaruh, habis sudah. Ya. Kolom 2 sudah selesai.
Nah, terus yang ini diupdate, tadi 40 kurang 20, ya, tinggal 20 saja. Yang saya tandai ini adalah alokasi berikutnya, karena baris 1, kolom 1, kolom 2 sudah selesai, sudah di cross semua, sisanya yang 2 kali 2 ini. Kiri atas di 2 kali 2 ini hanya ini sekarang gilirannya. Ya, di sini X2 3. Di pembangkit 2 mampu mengirim 20, kota 3 butuh 30. Nggak mungkin 30-30-nya dipenuhi, dia hanya mampu mengirim sisa dari yang ada di pembangkit 2, 20 unit kWh tadi. Taruh ini 20. Nanti ini di cross karena udah habis, 30 ini masih sisa 10. Update-nya seperti itu. Jadi di slide selanjutnya akan kalian lihat kamu sudah nggak lagi berurusan dengan baris 2 ini, karena baris 2 tadi ini sudah habis semua. Pembangkit 2 ini tadi sudah selesai tugasnya, ya, sudah didistribusikan ke kota 1, kota 2, kota 3. Oke, sisanya hanya sel dari pembangkit 3 ke kota 3, pembangkit 3 ke kota 4. Ini yang belum beres. Balik lagi, pilih kiri atas. Ini kiri atasnya jadinya X33 ini. Ya. Kemudian mau ditaruh berapa? Minimum 40 dan 10. Mampu ngirim 40, butuhnya cuma 10 ya, taruh aja di sini 10. Ya, taruh 10. Kemudian sisanya nanti untuk memenuhi yang terakhir di sini. Diupdate saja 10, di sini berarti kan sisa 30. Di sini habis. Ini disilang nanti. Yang ini tinggal 30, ya. Yang ini habis, yang ini tinggal 30. 30 satu-satunya ya nanti ditaruh di sini. Oke. Nah, ini terakhir 30. Nah, di sini berarti apa? Sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, dilengkapi aja semuanya. Ya, berarti di sini solusi awal, ya, solusi visible yang awal adalah mengirimkan atau mengatur X11 sama dengan 35, X2 sumber 2 ke kota 1 ya, X21 10 kWh, X22 20 kWh, X23 20 kWh, X33 10 dan X34 30. Selainnya tidak ada pengiriman, tidak dipilih, ya. Nih lengkapnya tadi yang saya ceritakan, nih. Cek aja ya. Ini kalau ditambah betul 35, kalau ditambah ke kanan betul 50, betul 40 sebagai kapasitas produksi, kebutuhan dijumlah ke bawah semua betul ya. Jadi ini solusinya sudah sesuai dengan kendala yang diformulasikan. Solusinya berbunyi begini, yang tidak saya tulis itu 0. Jadi X12 ini 0, 13 0, 14 0. Ya. Nantinya angka-angka itu kamu pakai untuk menghitung biaya. Jadi biaya, fungsi biaya 8, X11, 6, X12 dan seterusnya ini, ketika X11-nya kamu ganti 35, X12-nya kamu ganti 0, X13 juga 0. Nanti ada lagi yang X21 saja, ya, 10, 9 kali 10 dan seterusnya. Pakai Excel kalau terlalu ribet, ya. Hasilnya adalah 1180. Nah, fungsi ini ya, Z sebesar ini, kalau dari konsepnya Northwest, karena nggak berurusan dengan biaya sama sekali, saya pastikan ini pasti masih terlalu besar dari biaya minimum. Solusi dasar pertama yang masih terlalu jauh dari biaya minimum. Nanti akan bisa kamu compare dengan solusi yang menggunakan konsep minimum cost dan Vogel. Oke, yang ada di metode selanjutnya. Nih sekarang minimum cost. Jadi kalau tadi mengenai konsep pengalokasian XIJ tetap ya, selalu menggunakan konsep minimum dari supply di baris itu, demand di kolom itu. Ya, kalau kamu pilih kolom sel I1J1 ya nanti cek supply di I1 berapa, demand di J1 berapa, compare. Ya, Kak. Itu dengan catatan supply dan demand-nya juga sudah diupdate sesuai, barangkali dia bukan iterasi yang pertama. Ya, diupdate, sisanya mungkin ya. Minimum tadi sudah tahu kenapa alasannya ya. Nggak mungkin melebihi dari
yang mampu dan tidak perlu ditaruh sesuai kebutuhannya ya, tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan. Nah, hanya saja bedanya nanti solusi awal ya, milihnya kalau tadi yang paling kiri atas. Sekarang yang dipilih adalah yang biayanya paling kecil dari semua sel yang kamu pertimbangkan. Konsepnya sama, seluruh XIJ awalnya NBV. Kemudian dipilih yang jadi calon solusi pertama. Itu harus berupa ya sel dengan biaya yang paling murah dari seluruh kemungkinan selnya. Oke, contoh aja dah. Ini sekarang. Ini biaya saya taruh sekarang. Kalau tadi kan biaya tidak saya letakkan. Nah, pojok-pojoknya ini selnya ya. Tablonya seperti ini 35, 50, 40 ini total supply 45, 20, 30, 30 masing-masing demandnya. Oke. Kemudian dari seluruhnya ini kamu lihat biaya paling murah ada di sumber ketiga, kota keempat. Ya, mengirimkan daya listrik dari dari sumber ketiga menuju kota 4 biayanya paling murah. Jadi ini saya taruh di sini, saya pilih dulu. Saya memilih mengirimkan atau mengalokasikan pengiriman di dari sumber 3 ke tujuan 4. Berapa? Sama seperti tadi. Sumbernya mampu ngirim 40, kebutuhannya 30. Taruh minimum dari keduanya. Ya, jadi saya memilih X34 sebesar 30. Nanti 30 saya taruh sini. Tuh, saya letakkan. Kemudian saya update, ini tadi kan 30 sudah terpenuhi semua, maka ini cross, tidak akan saya pertimbangkan lagi sampai ke atas ini. Jadi biaya sumber 2, sumber 1 ini sudah tidak memegang peranan di pengiriman kota keempat. Sudah dihabiskan oleh sumber 3. Sumber 3 sudah memenuhi kebutuhan kota 4, sisanya tinggal 10. Nah, sekarang pilihan berikutnya tinggal yang ini. Cara milihnya balik lagi, lihat mana yang biayanya paling murah. 6 ini kan? 6. Pilih 6. Di sini adalah, ini saya lengkapi dulu semuanya. 12. Ya, 6 ini adalah sel 12. 1 sumbernya mampu ngirim 35, kota 2 kebutuhannya 20. Saya pilih masukkan 20 saja. Taruh 20, kemudian update. Update-nya ini cross karena sudah habis. Sudah tidak ada lagi yang harus dipenuhi dari kota 2. Karena sudah terpenuhi dari sumber 1. Nggak usah lihat sumber 2, sumber 3 sudah habis dari sumber 1. Nah, masalahnya sumber 1 hanya pakai 20 di sini, masih ada sisa 15, itu yang saya gunakan untuk mengupdate. Ya, jadi update-nya coret kolom 2, 15 di baris pertama atau sumber pertama. Sekarang sel yang masih harus kita pertimbangkan adalah kolom ini, ya, kolom 1, baris 1, 2, 3, sumber 1, sumber 2, sumber 3 masih lengkap ini, atau sorry, iya, kota 1 masih belum sama sekali terjamah, kota 3 juga begitu, ya. Sekarang lihat dari semua yang ada di kota 1, dari semua sumber di kota 1, dan semua sumber di kota 2, mana yang biayanya paling murah? 8. X11. Ya. 11 inilah alokasi selanjutnya yang dipilih nanti berapanya dari perbandingan 15 dan 45. Kita taruh 45 di sini. Kok 45? 15 dan 45 kita taruh 15 di sini. Ya. Update selanjutnya. 15 ini dari sumber 1, kan sudah habis ya, taruh sini, ini nanti coret, ini cross. Sedangkan 15 dari tujuan ya kota 1, itu kebutuhannya sebetulnya 45, masih terpenuhi 15, berarti ini diupdate, kebutuhannya masih sisa 30. Seperti ini ya, cross, nanti di baris 1, kolom 1, kota 1 masih ada sisa kebutuhan 30. Kamu sekarang hanya berurusan dengan 4 sel X21, X23, X31 dan X33. 4 ini yang biaya termurah ada di besaran 9,
miliknya sumber 2 kota 1 ya. X21 ditaruh dari minimum 50 dan 30. 30 taruh update. Kolom 1 kota 1 selesai, dia tidak lagi sudah terpenuhi semua. 15 dari sumber 1, 30 dari sumber 2. Kemudian sumber 2 sudah dipakai 30, masih ada sisa 20. Nih, ya. Nah, tinggal 2 sel dengan biaya 13 dan 16. Pilih yang 13. Ada di X23. Taruh berapa? Bandingkan 20 suplainya. Kebutuhannya 30, bukan hanya, kebutuhannya 30. Berarti 30 ini hanya mampu dipenuhi 20 saja. Taruh 20 di situ. Ya. Update. 20 habis, 30 sisa 10. Ya, habis, sisa 10. Tinggal 1 di sini. Ya. 1, ya mau nggak mau kan ditaruh sini. Nah, aturannya kalau sudah, tadi kita sebenarnya solusinya kurang 1. 1 ini terpaksa. Ya, karena semuanya sudah dicoret-coret. Ini terpaksa, saya bilang terpaksanya kenapa? Ini seharusnya biayanya kan besar sekali. Kalau kita masih punya pilihan lain, ini 16 nggak akan dipilih. Ya, tapi berhubung ini sel terakhir yang tersisa dan kita masih ada kekurangan sumber 3 masih sisa 10, kota 3 masih belum terpenuhi 10. Berarti ya mau nggak mau itu ditaruh di sini. Dari sumber 3 yang sisa 10 ya sudah kirimkan ke kota 3 walaupun biayanya sebetulnya paling tinggi dari semua pengiriman. Ya. Ini untuk menyelesaikan secara keseluruhan. Ya, sudah dicoret semua, ini sudah diupdate semua. Hasil ini menunjukkan solusi dari metode minimum cost. Tapi ingat, itu tadi solusi pertama saja. Ya, tapi saya cuma ingin menyampaikan bahwa ini nanti biayanya pasti lebih kecil dari solusi yang ada di konsep Northwest Corner. Karena sudah mempertimbangkan biaya. Walaupun pada akhirnya tidak bisa terlepas dari biaya 16. Itu terjadi karena sudah yang terakhir, sudah di langkah yang paling akhir. Oke, solusinya bagaimana? Ini kamu bunyikan sebagai X12. Jadi kalau saya tuliskan itu X12 sama X11 sama dengan 15. X12 sama dengan 20. Satuannya KWH semua ya. X21 sama dengan 30. X23 sama dengan 20. X33 10 dan X34 30. Selainnya 0. Kemudian ini kamu kalikan dengan biaya masing-masing, ditambah akan menjadi Z. Ya. Yang lainnya 0, 0 kan nggak usah diikutkan, nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Tapi di sini saya tulis lengkap, apa yang tadi saya coret-coret tadi. Ya. Z-nya juga saya tulis lengkap, tapi pengalinya nanti ya selain yang ada di sini 0. Nah, biayanya sekarang kamu lihat lebih kecil dari yang tadi. Ya, sekarang tinggal 1080. Kalau yang tadi masih lebih dari 1100 kalau nggak salah. Ini sekarang tinggal 1080. Nah, dari kedua metode yang sebelumnya sudah bisa secara umum saya sampaikan bahwa ketika tidak mempertimbangkan biaya di minimum cost-nya Northwest Corner, ya kamu ketemu solusi pertama cepat, tapi Z-nya 1180 kalau nggak salah tadi. Yang ternyata kalau kita pakai metode minimum cost, di mana biaya sudah mulai masuk, ya masih bisa diperkecil lagi tuh solusinya, bisa diperkecil lagi, mengotak-ngatik alokasi X-nya sehingga didapat Z yang tinggal 1080. Itu pun masih harus diupdate lagi, bisa lebih kecil lagi dengan cara mengaplikasikan simplex transportasi. Itu akan saya jelaskan minggu depan. Saya akan mengilustrasikan, ya tadi di metode yang kedua, minimum cost, ada cerita yang di terakhir tadi ya, 16 itu sebetulnya biaya yang paling besar dari seluruh pengiriman. Tapi karena dia posisinya di paling akhir, kepilih juga akhirnya ya untuk menjadi solusi pertama. Nah,
Metode Vogel ini usaha untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau bisa ya kita berusaha menghindari. Jadi letak dari biaya tinggi itu bisa diidentifikasi dari sejak awal ya supaya nanti alokasi pengiriman itu ditaruh di sel yang memuat biaya tinggi tapi di tempat lain gitu. Jadi dialokasikan di situ dulu supaya kecoret duluan gitu. Jadi tadi kalau nggak akan kita pilih kalau satu kolom atau satu baris sudah dicoret karena sudah selesai, sudah terpakai semua atau sudah terpenuhi semua. Vogel ini nanti berusaha mengarahkan ke sana. Ya, jadi dia perhitungannya tidak hanya biaya tapi juga penalti. Penaltinya nanti dihitung seperti konsep ragam. Jadi mencari selisih dua biaya terkecil pada setiap baris atau setiap kolom. Yang selisihnya besar itu berarti di situ ada apa? Ada gap yang cukup besar antara biaya murah dengan biaya tinggi. Itu yang dipilih. Ya, penalti ini berusaha mengidentifikasi letak biaya tinggi. Sehingga dipilih duluan nanti. Yang letak biaya tinggi itu dipilih kolom atau baris letak biaya tertinggi itu dipilih terlebih dahulu. Tapi nanti diakali, naruhnya bukan di biaya tinggi, tapi di temannya, ya, yang biayanya lebih murah. Akan ada ilustrasi untuk memahami hal itu. Jadi nanti ngitungnya tidak hanya cost, tapi juga penalti. Penalti nanti dipilih ada penalti yang paling besar. Upaya ini berusaha untuk menghindari ya pemilihan X pada sel dengan biaya yang terlalu besar. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi seperti tadi, ya kalau tadi kan langsung pilih selnya northwest maupun minimum cost hanya dengan beda konsep. Pojok kiri atas, yang satunya biaya paling murah. Nah kalau sekarang sebelum melakukan itu, hitung dulu penalti. Jadi penalti dihitung per baris dan per kolom. Baris pertama, kenapa penaltinya 2? Karena biaya paling murah itu ada di angka 6 dan 8. Selisih 2 biaya termurah ini adalah 2. Oke. Baris 2. Ada 9 dan 7. Ya, selisihnya juga 2. Baris 3, 5 dan 9 selisihnya 4. Kolom juga begitu. Selisihnya 1, 6 dan 9 selisihnya 3. 13 dan 10 selisihnya 3, yang ini 2. Ya. Penalti terbesar ada di sini. Ya, karena di sini sebetulnya kalau kamu amati yang baris 3 ini sangat variatif. Nilai terkecil ada di sini, nilai terbesar juga ada di sini. Dan lihat itu. Nah, gejalanya sudah mulai terlihat dari iterasi yang pertama. Nah, karena penaltinya ini sudah ketahuan yang paling besar ada di baris 3, langkah pertama kita bereskan baris 3 terlebih dahulu. Ya, baris 3 ini penaltinya paling besar, baris 3 kita pilih. Oke. Baris 3 dipilih. Kemudian di baris 3 ini, penalti yang paling besar tadi, alokasikan X sesuai cara yang tadi, tapi dipilih di baris ini saja mana biaya termurah. Ya, tadi kan saya bilang, ini penaltinya besar, karena di baris ini itu sangat variatif, ada biaya-biaya lain cukup besar. Nah, supaya ini nanti habis dulu, kita bereskan dulu dengan cara meletakkannya di sel yang paling murah. Nah, ini saya akali dengan menggunakan sel yang paling murah, saya taruh 30 minimum dari, tetap sama caranya. Ya, suplainya 40, cuman butuhnya cuma 30, taruh 30. Langkah berikutnya apa? Sama, update lagi. Update, tapi di sini yang habis kolom ya, justru kolom yang habis. Kolom ini tadi 30 dengan cara yang tadi, kolom habis, oke, saya coret, sisanya 10. Oke. Nah, ulangi lagi, hitung lagi penalti menggunakan sisanya. Tidak perlu pakai kolom keempat, ya, hanya menggunakan kolom 1, 2, 3. Barisnya masih lengkap. Jadi yang ada di sini masih tetap 8, 9 dan 8, 9 dan 6, 13 dan 10 tetap. Yang ini yang berubah, ya. Jadi 6 dan 8 tetap 2. 7 tadi sudah ada di sini ya. Sudah, sekarang ganti kan posisinya. Terendah sekarang 9 dan 12. Berubah menjadi 3. Ini tadi terendah 5. Sekarang 5 sudah tercoret. Terendah berikutnya 9. 9 dan 14. Lagi kelihatan nih. Ya.
yang saya bilang tadi, ketimpangan beda biaya di kolom baris 3 itu pasti terdeteksi lagi di sini. Di baris 3 itu sangat beda, ada perbedaan besar antara biaya minimum dan angka kecil dan angka besarnya. Biaya-biaya antar ininya bedanya jauh sekali. Ya karena di sini ada biaya yang cukup besar, ada 16, ada 14. 16-nya belum kesentuh, kita masih masuk ke yang 14 tadi. Itu pun penalti gap-nya juga sudah relatif paling besar dari semuanya. Semua baris dan kolom. Balik lagi kan akhirnya. Penalti terbesar di baris 3 sehingga kita fokusnya balik lagi ke baris 3. Ya, baris 3 setelah memilih yang 5 tadi paling rendah, ini juga lakukan hal yang sama. Pilih di baris ini baris dengan keragaman biaya yang paling besar, tapi letakkan di sel dengan biaya yang paling murah. Ada 14, 9, 9, 14, 16, yang paling murah 9. Tujuannya apa? Biar habis, nggak sampai kena 16, nggak sampai kena 14. Saya masukkan pilihannya, ya. Pilih ini tadi update-nya kolom 4, kemudian ini penalti terbesar, saya masukkan 10, ya. Di biaya 9, ini 10 saya pilih asalnya dari perbandingan 10 dan 20. Ya. Sudah, update. Update-nya bagaimana? 10 habis, kita coret. Ini sisanya 10. Baris 3 selesai. Ya, baris 3 tidak dapat lagi digunakan. Senang saya. Karena di baris 3 ini ada angka biaya 14, ada biaya 16 yang relatif paling tinggi dari seluruh biaya yang lain. Ya, jadi konsep penalti ini tadi sudah membereskan baris 3. Ya, berhasil meletakkannya di biaya-biaya yang paling kecil dari seluruh biaya yang ada di baris 3 ini. Oke, nah sekarang baru pikir sisanya. Ya, sisanya tetap harus kita kerjakan dengan konsep yang sama. Update penalti. Ya, kalau nggak perlu dirubah ya sudah. Ini tadi kan tetap 6 dan 8. 9 dan 12, ke bawahnya mungkin ganti. Ini 9 kurangi 8, 1, 12 kurangi 6, 6, 13 kurangi 10, 3. Sudah tidak ada lagi komparasinya kan, hanya tinggal 2 ini. Lihat, ini dulu kan, angka kecil lagi, kecuali yang ini. Nah, kenapa ini besar ya? Karena ada 12 di sini, ya. 12 dengan 6, gap-nya besar. Jadi nanti ini diusahakan taruh di yang 6. Jangan memilih yang 12. Ya. Taruh di yang 6, usahakan supaya beres, supaya nggak ada yang pindah nggak ada yang dialokasikan di 12. Akan seperti itu polanya, ya. Ini 6 saya pilih karena yang paling murah dari 2 yang tersisa. Kenapa kolom ini yang dipilih? Karena penaltinya yang paling besar. Penalti paling besar, pilih 6. Karena di penalti yang paling besar ini tinggal 2 sel, satunya 6 biayanya, satunya biaya 12. Saya pilih 6, ya. Tapi menaruhnya hanya 10, di mana 10 ini adalah komparasi dari demand 10 dan kemampuan produksi yang 35. Apa yang terjadi? Saya bisa update 10 ini habis, ya, kecoret sudah, 12 tidak akan kita pikirkan lagi. Ya, sudah tidak mungkin diletakkan apapun di biaya 12. Penalti, nanti dulu, suplainya yang tadi 35 tinggal 25. Nih, ya. Tinggal 25. Saya update lagi penaltinya. Tinggal 2 kan, ya. 8 dan 10, 2, 9 dan 13, selisihnya 4. Ini tetap 1, yang ini tetap 3. Penalti 1, 3, 2, 4. Sekarang 4 ini. Penalti terbesar. Tuh kan, ketemu 13 di sini. Ya, ini usahakan nggak dipakai. Caranya, ya, baris ini, ya, baris ini kita pakai. Pilih yang 9. Ya, sudah saya tandai, baris ini dipakai, pilih yang 9. Di 9 ini ditaruh berapa? Compare. Ini ada 50, suplainya, kebutuhannya 45. Cukup ya, jadi 50 ini, 45 ditaruh sini. Sisa nanti, sisa 5, nah yang ini habis. Oke, taruh 45, kemudian update. Update-nya kolom 1 selesai.
Nah, kita masih ada masalah dengan 13, mudah-mudahan nggak ketaruh di sini ya. Sisa 5, ya, sisa 5, update penalti. Jadi urutannya penalti, ya, penalti terbesar terpilih, pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar, tapi di situ letakkan di sel yang paling murah. Ya, taruh, compare demand dan supply-nya, pilih yang minimum. Setelah itu, update, ada yang habis, ada yang sisa. Kemudian kalau yang habis dicoret saja dari pertimbangan kita. Setelah dicoret, hitung penalti lagi. Nah, penalti, pilih yang paling besar taruh di satu baris atau satu kolom itu pilih yang paling murah. Letakkan lagi berapa. Nah, letakkan update penalti, gitu aja hitungannya ya, muternya. Ini sudah yang kita habiskan yang tadi, ini sisanya tinggal ini. Penaltinya jelas kalau ini tinggal 1 ya tulis 10, tinggal 1 tulis 13. Yang masih harus cari selisih 13 dan 10, selisihnya 3. Pasti yang dipilih yang ini ya. Nah, baris ini mau nggak mau sekarang. Mau nggak mau, ini terpilih ya. Kemudian lihat apa yang bisa ditaruh di sini. Sisa 5, suplai di baris 2, di sumber kedua. Kebutuhannya tinggal, kebutuhannya masih 30. Berarti 5 ini masih nyisa 25 ya. Masih ada sisa 25 yang belum terpenuhi di kota ketiga. Oke, 5, saya taruh 5, update ya, 5 yang sumber kedua habis, kolom 3 kota ketiga masih butuh 25. Update penalti ya kan tinggal 1, ya sudah, ini berarti satu-satunya yang tidak bebas lagi nih kita. Ya sudah, sisanya ini masuk sini. Suplainya tinggal 25, ya kebutuhannya juga pas 25. Taruh situ. Sudah selesai. Ya, 25 ini yang terakhir. Solusi lengkapnya ya, BFS-nya ya ini X12, X13, X21, X23, X3132 dan X34. Ya, nih semua besarannya sudah saya tuliskan. X12 10, X13 25, yang terakhir ini X34 30. Masing-masing saya kalikan biaya. Untuk 12 saya kalikan 6. Untuk 13 saya kalikan 25. Untuk 21 saya kalikan 9. Ya, yang tidak ada di sini berarti 0. Hitung aja. Hasilnya adalah turun lagi. Kalau tadi 1180 di minimum cost, 1180 di 1180 di northwest corner method. Yang minimum cost 1080, di sini turun lagi menjadi 1020. Oke, lebih rendah lagi karena di sini sudah berhasil menghindarkan biaya-biaya paling besar dengan cara meletakkannya di penalti yang melambangkan keragaman terbesar di suatu baris atau suatu kolom. Ya, di baris atau kolom yang ragamnya besar tadi kita pilih angka biaya terkecil untuk meletakkan solusi. Ya. Jadi secara umum perbandingannya metode northwest corner paling mudah. Tapi solusinya juga paling jelek, paling jauh dari solusi optimal, ya, karena tidak mempertimbangkan biaya. Metode minimum cost sudah mempertimbangkan biaya, tapi ada kemungkinan biaya mahal jatuhnya tetap terpilih karena biasanya itu ada di solusi-solusi terakhir. Metode Vogel lebih sulit kombinasinya, tapi bisa menghasilkan atau menghindari biaya besar, ya, nah, sehingga biayanya jadi lebih kecil, ya. Tuh. Nanti setelah solusi ini, maka kita lanjutkan dengan simplex transportasi. Konsepnya menggunakan notasi matriks, ya, tapi sudah ditambah definisi baru yang berhubungan dengan XIJ-nya itu. Oke. Untuk pertanyaan kalian simpan dulu, sampaikan pada sesi diskusi. Konsep-konsep yang tadi saya jelaskan sudah saya beri bahan untuk latihan, ya, silakan dikerjakan. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.